Tatanan hidup baru bukan berarti kita kembali ke kondisi normal seperti dulu. Tapi, kita memulai aktivitas normal dengan kebiasaan baru, dengan meningkatkan disiplin dan siaga terhadap penyebaran COVID-19. Seperti apakah kebiasaan-kebiasaan baru yang perlu kita terapkan? Usahakan tidak keluar rumah jika tidak ada keperluan mendesak. Jika harus keluar rumah, selalu gunakan masker. Pakai masker dengan benar dan hindari menyentuh masker terlalu sering. Saat di tempat umum, terapkan pembatasan sosial. Jaga jarak minimal 2 meter dengan orang lain. Sering mencuci tangan, terutama saat akan masuk ke dalam ruangan. Hindari penggunaan alat makan bersama saat di luar rumah. Usahakan bawa alat makan sendiri. Gunakan peralatan ibadah pribadi jika akan beribadah di tempat ibadah umum. Efisien menggunakan waktu di luar rumah. Segera selesaikan urusan dan pulang setelah urusan selesai. Hormati dan patuhi para tenaga kesehatan dan gugus tugas. Saling mengingatkan orang lain dalam penerapan protokol kesehatan dan menghargai jika diingatkan oleh orang lain. Jadikan kebiasaan-kebiasaan baru ini sebagai protokol kesehatan kita. Protokol kesehatan ada bukan untuk mengekang, tapi untuk kesehatan kita bersama. Panduan new normal di tempat ibadah. Datang dalam kondisi sehat. Menerapkan protokol kesehatan bagi jamaah. Menerapkan physical distancing. Selesai menunaikan kewajiban agar segera keluar secara tertib. Bapak, Ibu, saudara-saudari warga Gereja Kristen Jawiwetan Jemaat Gedung Kandang yang dikasihi Tuhan. Shalom. Selamat pagi, salam patunggilan. Kita bersama-sama patut mengucap syukur karena Tuhan Yesus berkenan memberi kesempatan kita untuk membangun ibadah pada pagi hari ini. Dan kita patut bersyukur meskipun ada halangan tidak bisa berkumpul dalam satu ruang ibadah pada pagi hari ini, tetapi Tuhan memberi kesempatan kita bisa menyatu hati melalui ibadah yang kita bangun online. Ini sesuatu berkat yang sangat luar biasa. Pada pagi hari ini kita masih di dalam bulan Kitab Suci, di mana kita didorong, diharap, sungguh-sungguh dimohon perkenannya untuk lebih menekuni penghayatan akan kehidupan kita sesuai Alkitab yang Tuhan berkatkan kepada kita. Sungguh ini sesuatu yang indah bagi kita. Kesempatan kita untuk menggumuli lebih dalam firman Tuhan. Bapak Ibu sekalian, pada saat ini ibadah kita akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Emeritus Sri Hadianto. Bapak ini adalah Bapak yang telah emeritus dari GKJW, namun demikian masih ada berkat yang akan disampaikan untuk kita. Kita patut mengucap syukur. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, marilah kita memulai ibadah kita pagi hari ini dengan sukacita. Bapak Ibu,
kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama memuliakan nama Tuhan. Kita akan memuji dari pujian pembukaan ini, dari pujian Kidung Jemaat nomor 21 ayat 1 dan 2. Tuhan memberkati kita. Para ibu, bapak, dan saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama menghayati persekutuan ibadah Minggu hari ini dengan berdasarkan keyakinan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan yang tetap setia untuk selama-lamanya. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai saudara-saudara. Amin. Jemaat disilakan duduk. Mari kita mengambil saat teduh, kita berdoa. Tuhan Sang Pencipta alam semesta beserta isinya, kami mengucap syukur di hadirat-Mu. Di tengah situasi sulit pandemi COVID-19 ini, Tuhan memperkenankan kami membangun kebaktian Minggu. Meski kami masih harus terpisah secara fisik, masing-masing di rumah, namun Tuhan mempersekutukan kami dalam roh dengan Tuhan dan dengan sesama warga gereja dalam kebaktian ini, agar kami semakin kuat dan tetap berpengharapan. Terima kasih untuk keberanian, kegigihan, semangat, dan kesungguhan pemerintah Republik Indonesia, para tenaga kesehatan, pengelola rumah sakit, dan para relawan dalam mengambil keputusan dan tindakan untuk mengatasi pandemi COVID-19 ini. Terima kasih
untuk mayoritas warga masyarakat yang bersedia patuh dan menaati protokol kesehatan. Tuhan, tidak jarang kami menggerutu, bahkan melanggar aturan. Ya, mengapa kami harus selalu menggunakan masker? Mengapa kami harus sering mencuci tangan? Mengapa kami harus tetap tinggal di rumah saja dan tidak bersalaman saat berjumpa saudara dan kenalan? Tuhan, mengapa kami enggan belajar dari situasi sulit ini? Kami membutuhkan pengampunan-Mu, cinta kasih-Mu, agar kami memperoleh pencerahan untuk dapat memahami setiap peristiwa yang kami alami, bahwa disitulah Tuhan sedang mendidik kami. Kehadiran Tuhan dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan dalam kebaktian ini kami perlukan. Urapi kami dengan Roh Kudus, supaya kami dapat memahami isi ajaran Tuhan, agar kami dapat menjadi umat Tuhan yang lebih setia dan lebih mengerti rencana dan kehendak Tuhan, serta ikut serta mewujudkan damai sejahtera. Amin. Marilah kita bersama-sama memuliakan Tuhan di jurang yang penuh jerat, anugerah-Mu ku pegang erat. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 40 ayat 3 dan 4. Saatnya Ibu Bapa dan Saudara Jemaat Tuhan Yesus Kristus, kita masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita membaca firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, sabda-Mu adalah pelita bagi kami di saat kami kegelapan dan tongkat bagi kami di saat kami melewati jalan yang licin. Pada saat ini, perkenankan kami akan membaca serta merenungkan sabda-Mu.
Ya Bapa, sabdamu adalah kebenaran. Oleh karena itu, bersihkanlah hati dan pikiran kami dari hal-hal yang menyesatkan. Penuhilah hati dan pikiran kami dengan sabdamu, agar kami mampu melaksanakan kehendak dan ajaranmu. Bagi hambamu Bapak Pendeta Emeritus Sri Hadianto, yang engkau percaya untuk menaburkan firman-Mu di pagi ini, kiranya engkau beri rahmat kebijaksanaan, kesucian, dan kesetiaan, agar ia mampu membawa kami semakin dekat kepadamu. Demikian Tuhan, doa dan permohonan kami, melalui perantaraan Putra-Mu Tuhan Yesus Kristus. Doa dan permohonan ini kami serahkan. Amin. Bacaan diambil dari Injil Matius 18 ayat ke-15 sampai dengan 20. Yang demikian. Tentang menasehati sesama saudara. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga. Dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Demikianlah pembacaan Injil Tuhan. Berbahagialah setiap saudara yang setia membaca firman Tuhan, mempelajarinya, dan mempraktekannya dalam setiap segi kehidupan. Amin. Mari kita bersama-sama mengungkap rasa bahagia kita, sebab kita diasuh oleh Tuhan berdasarkan cinta kasih-Nya yang begitu besar. Melalui pujian, betapa kasih-Nya besar, ku berbahagia diasuh-Nya. Kidung Jemaat nomor 389 ayat 2 dan 4.
Jemaat kekasih Tuhan Yesus Kristus, kebaktian Minggu tanggal 6 September tahun 2020 ini merupakan pembukaan bulan Kitab Suci yang kita peringati mulai tanggal 3 sampai dengan 30 September tahun 2020 ini. Tema khotbah berbunyi, firman Allah menuntun manusia kepada kebenaran. Bacaan tadi, Injil Matius pasal 18 ayat 19 sampai dengan 20, diberi judul tentang menasihati sesama saudara. Dan tema khotbah, sebagaimana tadi sudah saya sebutkan, firman Allah menuntun manusia kepada kebenaran. Saya ingin mengawali khotbah ini dengan sedikit mencuplik sejarah ringkas bulan Kitab Suci. Di Indonesia, perayaan Hari Doa Alkitab diadakan setiap tanggal 2 September. Sebagai wujud rasa syukur atas diterbitkannya Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Mengapa penerbitan Alkitab lengkap ini patut disyukuri? Sebab diterima secara ekumenis, baik oleh Gereja Katolik maupun oleh Gereja Protestan. Dalam konteks Gereja Kristen Jawi Wetan, ketika zaman pendudukan Jepang pernah mengalami peristiwa yang memilukan terkait begitu banyaknya warga gereja yang membakar Alkitab karena ketakutan kepada militer Jepang. Karena itulah, bulan Kitab Suci mengajak jemaat dan mensyukuri kasih karunia dan kesempatan bagi setiap warga untuk memiliki dan memelihara Alkitab. Wujud syukur itu adalah dengan memaksimalkan penggunaan Alkitab, yang salah satunya adalah dengan melakukan gerakan satu Alkitab dalam rumah tangga. Jemaat kekasih Tuhan, di pintu gerbang perumahan di mana kami tinggal, terdapat sebuah banner atau spanduk dengan tema adaptasi kebiasaan baru. Di spanduk tersebut terdapat gambar-gambar dengan tulisan di bawahnya. Tulisan-tulisan tersebut berbunyi, setibanya di rumah, langsung mandi. Tidak lupa pakai masker, sedia hand sanitizer kemana-mana. Balita dan lansia di rumah aja. Jika sedang flu, di rumah aja. Say hello aja, tidak bersalaman dulu. Itu semua berkaitan dengan situasi dan kondisi kini.
pandemi COVID-19, wabah yang berjangkit serempak di mana-mana, meliputi daerah geografi yang luas. Orang Jawa menyebutnya sebagai pagebluk, ungsum leloro nular, esuk loro sore mati, dan sebaliknya, sore loro esuk mati. Tulisan dan foto-foto di banner atau spanduk tadi, menurut saya, merupakan salah satu cara bagi kita untuk saling berperan sebagai penjaga atas sesama kita di adaptasi kebiasaan baru. Apa yang kita butuhkan agar kita dapat berkontribusi positif, saling menjaga, supaya kita semua dapat hidup secara sehat dan utuh jiwa dan raga di masa adaptasi kebiasaan baru ini? Bulan Kitab Suci sejatinya mengajak kita untuk mensyukuri kasih karunia dan kesempatan memiliki dan memelihara Alkitab. Wujud syukur itu adalah dengan memaksimalkan penggunaan Alkitab, firman Tuhan. Tema khotbah, firman Allah menuntun manusia kepada kebenaran. Tema ini bisa diwujudkan dalam hal saling menasihati. Firman Allah menuntun manusia kepada kebenaran. Kebenaran adalah keadaan yang cocok dengan hal yang sesungguhnya. Kebenaran adalah kelurusan hati, kejujuran. Perikop kita dari Injil Matius pasal 18, 15 sampai dengan 20 diberi judul tentang menasihati sesama saudara. Nasihat adalah anjuran, bisa berupa petunjuk, peringatan, teguran yang baik. Bagian Alkitab ini mengingatkan fungsi dan peran kita sebagai penjaga, sebagai penasihat bagi sesama. Kapan fungsi dan peran sebagai penjaga tersebut dapat kita lakukan secara efektif? Kapan nasihat itu dibutuhkan dan bagaimana nasihat itu disampaikan? Peran sebagai penjaga versi Satuan Tugas Penanganan COVID-19 berupa slogan yang berbunyi, "Maskermu melindungi diriku. Maskerku melindungi dirimu." Apakah semua orang mau bersedia menjadi penjaga bagi sesamanya? Ternyata tidak.
masih ada begitu banyak orang yang terpaksa diberi hukuman berupa denda uang, membersihkan selokan, menyapu jalan, sebab tidak memakai masker, tidak mematuhi anjuran, nasihat, petunjuk, peringatan, dan teguran pemerintah. Di dalam kitab Kejadian pasal 4 ayat 9 berbunyi demikian. Firman Tuhan kepada Kain, "Di mana Habil adikmu itu?" Jawabnya, "Aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku?" Nah, pertanyaan ini diajukan Tuhan setelah Kain membunuh Habil adik kandungnya. Panas hatinya, marah karena korban persembahannya tidak diindahkan Tuhan. Orang tidak mau berperan, tidak mau berfungsi sebagai penjaga bagi sesama, sebab mereka tidak lagi memiliki kepedulian, sebab panas hati, marah, iri. Judul perikop kita tadi adalah tentang menasihati sesama saudara. Di kitab suci bahasa Jawa disebutkan judul tersebut berbunyi demikian. Bab ngelingake sedulur kang luput. Perikop ini berisi tuntunan Tuhan Yesus untuk menghadapi saudara-saudara kita yang melakukan kesalahan-kesalahan. Mereka adalah bagian dari persekutuan kita di gereja, di jemaat. Firman Tuhan ini bukan memprovokasi kita untuk secara terbuka berhadap-hadapan satu dengan yang lain, saling mencaci, saling menyalahkan, saling melukai perasaan. Firman Tuhan Yesus ini tidak dimaksudkan agar kita saling menjadi lawan bagi saudara-saudara kita seiman. Firman Tuhan ini tidak dimaksudkan untuk merusak persaudaraan, kebersamaan kita. Nasihat ini dirancang agar kita memiliki semangat rekonsiliasi, memulihkan hubungan agar semua warga jemaat dapat hidup harmonis, selaras, serasi. Untuk itu, kita perlu selalu belajar menjauhkan diri kita dari rasa dendam, benci, iri, fitnah. Sebaliknya, kita perlu tetap bertegur sapa. Kita perlu mendatangi saudara kita yang melakukan kesalahan, agar secara bersama-sama kita dapat menemukan kesulitan yang dihadapi,
agar kemudian kita juga bisa menemukan jalan keluar secara bijak. Firman Tuhan ini lebih berfungsi menjadi sarana bagi kita untuk merestorasi diri, memugar diri, memulihkan kembali kehidupan persaudaraan dan persekutuan kita. Disebutkan di dalam bacaan tadi, pertama kali kita mendatangi saudara kita yang melakukan kesalahan face to face, 4 mata, 1 lawan 1, berbicara secara intim, secara pribadi. Namun jika itu tidak berhasil, kita bisa mengajak saudara-saudara kita yang mungkin lebih mumpuni, mempunyai kompetensi di bidang itu. Bisa 2 orang atau lebih. Dan jika itu juga dirasakan belum tuntas masalahnya, kita bawa di tengah-tengah kehidupan kita bergereja. Sebab kita semua, gereja Tuhan, mempunyai tanggung jawab besar atas tetap terikatnya seseorang dalam persekutuan ini, atau sebaliknya, terlepasnya seseorang dari persekutuan kita. Roh Tuhan tentu kita perlukan agar kita semakin bijak mewujud nyatakan tanggung jawab kita menggunakan bimbingan Tuhan untuk mencari jalan keluar di tengah-tengah berbagai tantangan dan masalah. Jika kita berhasil melakukannya, hal itu akan mempunyai pengaruh yang kuat kini dan selamanya. Tuhan Yesus merindukan kita bisa ikut serta membangun masa depan yang lebih baik, masa depan baru bagi kehidupan kita. Untuk itulah kita selalu perlu mengevaluasi diri. Apa sebenarnya prioritas kita? Apa sebenarnya yang utama bagi hidup kita ini? Surat Paulus kepada jemaat Roma di surat Roma pasal 12 ayat 2 berbunyi, "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu." Kita perlu berubah. Kita perlu diubah agar terwujud hidup baru bagi kita. Hindari kebanggaan, egois, tamak, arogan. Hanya jika Roh Kudus memperbaharui, mendidik ulang, dan mengendalikan kembali akal kita, kita benar-benar berada dalam proses transformasi menjadi ciptaan yang baru, yang dapat berkontribusi secara positif di tengah-tengah situasi sulit ini.
Semoga slogan "Maskermu melindungiku, maskerku melindungimu" memberi inspirasi bagi kita untuk bisa berslogan "Nasihatmu melindungiku, nasihatku melindungimu." Amin. Saat teduh bagi kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita bangkit berdiri, kita sama-sama akan melakukan ikrar pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu, kami persilahkan duduk kembali. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama mengumpulkan persembahan. Namun sebelum kita mengumpulkan persembahan, marilah kita dasari dulu melalui firman Tuhan, yaitu Roma pasal yang ke-12, ayat yang ke-1 sampai dengan yang ke-3, yang demikian bunyinya. Persembahan yang benar. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Bapak Ibu, sambil mengumpulkan persembahan, marilah kita menyanyikan PKJ nomor 146, bait yang pertama dan yang ketiga. Persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan
Baiklah, Ibu Bapak dan Saudara, kita masuk dalam doa syafaat dan kita akhiri nanti dengan bersama-sama menyanyi doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa Sorgawi, kami menyerahkan persembahan ini, bagian dari ungkapan syukur kami, dengan permohonan Tuhan berkenan menggunakannya bagi segala pekerjaan gereja. Anugerahi para pengelola persembahan ini dengan kesehatan jiwa raga yang baik untuk dapat melakukan tugas secara optimal. Kami berdoa bagi anak-anak, para remaja, dan pemuda. Mereka masih harus belajar secara online di rumah. Berikan mereka semangat, kesehatan yang baik, agar mereka dapat tetap melakukan tugas, kewajiban mereka sebagai pelajar, mahasiswa dengan baik. Anugerahi para orang tua mereka untuk dapat menjadi pendidik yang baik bagi putra-putri mereka. Kami berdoa bagi para pemuda-pemudi yang merindukan pasangan hidup pemberian Tuhan. Beri mereka kemampuan untuk tetap sabar dan setia menantikan waktu yang Tuhan tetapkan bagi kebahagiaan mereka. Kami berdoa bagi warga yang terbaring sakit. Kami memohon Tuhan melengkapi, menyempurnakan, dan memberkati setiap upaya yang dilakukan oleh penderita, keluarga, maupun rumah sakit, agar mereka dapat pulih sehat. Berkati keluarga mereka untuk tetap dapat mewujudkan cinta kasih bagi anggota keluarga yang sakit melalui perhatian, perawatan, dan pelayanan yang tulus. Kami berdoa bagi kehidupan persekutuan kami di Gereja Kristen Jawi Wetan Jemaat Kedung Kandang. Kami berdoa bagi Bapak Pendeta Kukuh Iman Kristiawan, para penatua dan diaken, demikian juga para staf kantor gereja, dan setiap saudara yang ikut ambil bagian dalam berbagai aktivitas dan pelayanan di jemaat ini. Mohon Tuhan menganugerahi mereka kesehatan yang baik, serta kesempatan untuk mengembangkan talenta, agar mereka dapat mendampingi dan mengajak seluruh warga jemaat mewujudkan tekad menjadi jemaat yang mandiri dan menjadi berkat. Berkatilah keluarga mereka masing-masing, agar dapat tetap memberikan dukungan atas berbagai aktivitas yang dilakukan oleh suami, istri, anak, orang tua mereka dalam membangun kehidupan jiwa raga warga jemaat sebagai jemaat Kristus. Kami juga selalu mengingat dan berdoa bagi kehidupan GKJW secara keseluruhan. Kami percaya Tuhan tetap setia bersama dengan GKJW dalam berbagai situasi dan tantangan. Tak lupa kami berdoa bagi Bapak Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia, para menteri, para kepala daerah, para kepala desa, para ketua rukun warga, para ketua rukun tetangga. Anugerahi mereka kemampuan untuk dapat melaksanakan tugas mereka
bagi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Ibu Bapak dan Saudara, saya persilahkan untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah ini. Kita adalah saksi-saksi Allah yang harus selalu menyinarkan kebenaran dan cinta kasih Allah bagi sesama manusia, lingkungan, dan alam ciptaannya. Ingatlah bahwa Tuhan tidak pernah menjanjikan langit selalu berwarna biru, bunga-bunga mekar tanpa layu, dan sukacita tanpa air mata. Tetapi Tuhan selalu memberikan kekuatan yang baru bagi kita, hari demi hari, agar kita dapat menjadi saksi Allah di dunia ini. Pakailah waktu anugerah Tuhanmu. Kita menyanyi bersama dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 274 ayat 1 dan 2. Mana benda yang kekal
Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, kita telah selesai menaikkan puji sembah syukur kepada Tuhan melalui ibadah pada pagi hari ini. Sungguh kita bersyukur, ibadah kita mulai sampai selesainya dengan penuh sukacita. Dalam kesempatan yang indah ini, tidak lupa kita harus bersyukur kepada Tuhan, juga ucapan terima kasih kepada yang terkasih Bapak Pendeta Sri Hadianto, kepada saudara-saudari pandu pujian, organis, teman-teman multimedia yang telah mengantar kita untuk membangun ibadah pada pagi hari ini. Kita kembali ke kehidupan sehari-hari. Jangan lupa satu hal, bulan ini adalah bulan kitab suci, di mana kita diharap lebih mendalami apa makna kehidupan sesuai dengan kehendak Tuhan yang tertulis dalam firman-Nya di Alkitab. Tuhan memberkati. Amin.